Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih menyambung materi sebelumnya mengenai sifat-sifat bentuk akar, yaitu operasi campuran dari bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kali ini masih mengenai sifat-sifat bentuk akar, yaitu operasi campuran bentuk akar yang merupakan gabungan dari operasi penjumlahan bentuk akar dan pengurangan bentuk akar. Nah, langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu hitunglah hasil dari operasi bentuk akar berikut. Untuk yang A, 5 akar pangkat 3 dari 7 ditambah dengan 8 akar pangkat 3 dari 7 dikurang dengan 10 akar pangkat 3 dari 7. Dan yang B, 15 akar pangkat 7 dari 5 dikurang dengan 10 akar pangkat 7 dari 5 ditambah dengan akar pangkat 7 dari 5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 5 akar pangkat 3 dari 7 ditambah dengan 8 akar pangkat 3 dari 7 dikurang dengan 10 akar pangkat 3 dari 7. Nah, perhatikan ketiga bilangan ini. Nah, bentuk akar dari ketiga bilangan ini sama, yaitu akar pangkat 3 dari 7. Sehingga 5 akar pangkat 3 dari 7 itu sejenis dengan 8 akar pangkat 3 dari 7 dan sejenis dengan 10 akar pangkat 3 dari 7. Nah, di sini operasi hitungnya itu terdiri dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena bentuk akar dari ketiga bilangan ini sejenis, maka untuk menghitung hasil dari ketiga bentuk akar ini, tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan saja koefisiennya. Nah, untuk 5 akar pangkat 3 dari 7, koefisiennya adalah 5. Kemudian untuk 8 akar pangkat 3 dari 7, koefisiennya adalah 8. Dan untuk 10 akar pangkat 3 dari 7, koefisiennya adalah 10. Sehingga 5 akar pangkat 3 dari 7 ditambah dengan 8 akar pangkat 3 dari 7 dikurang dengan 10 akar pangkat 3 dari 7 itu sama dengan 5 ditambah 8 dikurang 10 akar pangkat 3 dari 7. Nah, hasil dari 5 ditambah 8 adalah 13. Kemudian 13 dikurang dengan 10, hasilnya adalah 3. Sehingga 5 ditambah 8 dikurang 10, akar pangkat 3 dari 7 sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 7. Jadi didapat bahwa hasil dari 5 akar pangkat 3 dari 7 ditambah dengan 8 akar pangkat 3 dari 7 dikurang dengan 10 akar pangkat 3 dari 7 sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 7. Berikutnya bagian yang B, yaitu 15 akar pangkat 7 dari 5 dikurang dengan 10 akar pangkat 7 dari 5 ditambah dengan akar pangkat 7 dari 5. Nah, perhatikan bahwa ketiga bentuk akar ini sama, yaitu akar pangkat 7 dari 5. Sehingga 15 akar pangkat 7 dari 5 itu sejenis dengan 10 akar pangkat 7 dari 5 dan sejenis dengan akar pangkat 7 dari 5. Nah, karena operasinya ini adalah operasi pengurangan dan operasi penjumlahan, maka tinggal kita kurangkan dan kita jumlahkan saja koefisiennya.
Nah, untuk 15 akar pangkat 7 dari 5, koefisiennya adalah 15. Kemudian untuk 10 akar pangkat 7 dari 5, koefisiennya adalah 10. Dan untuk akar pangkat 7 dari 5, koefisiennya adalah 1. Sehingga 15 akar pangkat 7 dari 5 dikurang dengan 10 akar pangkat 7 dari 5 ditambah dengan akar pangkat 7 dari 5 sama dengan 15 dikurang 10 ditambah 1 akar pangkat 7 dari 5. Nah, hasil dari 15 dikurang 10 adalah 5, kemudian 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Maka didapat 15 dikurang 10 ditambah 1 akar pangkat 7 dari 5 itu sama dengan 6 akar pangkat 7 dari 5. Jadi didapat hasil bahwa 15 akar pangkat 7 dari 5 dikurang dengan 10 akar pangkat 7 dari 5 kemudian ditambah dengan akar pangkat 7 dari 5 itu sama dengan 6 akar pangkat 7 dari 5. Berikutnya contoh soal yang kedua, hitunglah hasil dari bentuk akar berikut. Untuk yang A, akar pangkat 3 dari 500 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 108 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 32. Dan yang B, 4 akar pangkat 5 dari 64 dikurang dengan 2 akar pangkat 5 dari 486 ditambah dengan akar pangkat 5 dari 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu akar pangkat 3 dari 500 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 108 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 32. Nah, karena ketiga bilangan ini sama-sama berbentuk akar pangkat 3, maka ketiga bilangan ini sejenis. Nah, untuk menghitung operasi bentuk akar ini, maka kita sederhanakan terlebih dahulu ketiga bentuk akar ini. Untuk akar pangkat 3 dari 500, maka kita sederhanakan bentuk akar ini dengan cara mencari faktor dari 500. Nah, dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 500 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 250. Kemudian 250 bisa kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya adalah 125. Nah, selanjutnya 125 ini bisa kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 25. Kemudian 25 kita bagi lagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka 500 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 2 kali dan perkalian berulang 5 sebanyak 3 kali. Sehingga 500 itu sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Maka akar pangkat 3 dari 500 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya dikurang dengan akar pangkat 3 dari 108. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu 108 ini dengan cara mencari faktor-faktornya menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 108 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 54. Kemudian 54 itu bisa kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 27. Nah, selanjutnya 27 ini bisa dibagi dengan 3, hasilnya adalah 9. Kemudian 9 dibagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka 108 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 2 kali dan perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali.
Sehingga 108 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Maka akar pangkat 3 dari 108 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, kemudian ditambah dengan akar pangkat 3 dari 32. Maka akan kita sederhanakan kembali akar pangkat 3 dari 32 ini dengan cara mencari faktor dari 32 menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 32 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 16. Kemudian 16 itu kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Nah, sehingga 32 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 5 kali. Maka 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, berdasarkan sifat A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N, maka 2 pangkat 5 ini dapat kita uraikan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Sehingga akar pangkat 3 dari 32 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita uraikan masing-masing bentuk akar ini. Nah, untuk akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dapat kita uraikan sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, kemudian dikurang dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Maka dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya ditambah dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka untuk akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 itu sama dengan 5. Kemudian dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Maka akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 ini sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Nah, kemudian dikurang dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 3. Kemudian dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2, hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 4. Selanjutnya ditambah dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2. Kemudian dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2, hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 4. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, untuk 5 dikali akar pangkat 3 dari 4, hasilnya adalah 5 akar pangkat 3 dari 4. Kemudian dikurang dengan hasil dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 4 adalah 3 akar pangkat 3 dari 4. Nah, kemudian ditambah dengan hasil dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 4 adalah 2 akar pangkat 3 dari 4. Sehingga didapat 5 akar pangkat 3 dari 4 dikurang dengan 3 akar pangkat 3 dari 4 ditambah dengan 2 akar pangkat 3 dari 4.
Nah, sampai di sini maka didapat 3 buah bilangan dengan bentuk akar yang sama, yaitu akar pangkat 3 dari 4. Maka, untuk menghitung hasil dari operasi bilangan ini, di mana bentuk akarnya itu sudah sejenis, maka tinggal kita kurangkan dan kita jumlahkan saja koefisiennya. Nah, untuk 5, akar pangkat 3 dari 4, koefisiennya adalah 5. Kemudian untuk 3, akar pangkat 3 dari 4, koefisiennya adalah 3. Dan untuk 2, akar pangkat 3 dari 4, koefisiennya adalah 2. Sehingga 5 akar pangkat 3 dari 4 dikurang dengan 3 akar pangkat 3 dari 4 ditambah dengan 2 akar pangkat 3 dari 4 itu sama dengan 5 dikurang 3 ditambah 2 akar pangkat 3 dari 4. Nah, hasil dari 5 dikurang 3 adalah 2. Kemudian 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Maka 5 dikurang 3 ditambah 2 akar pangkat 3 dari 4 itu sama dengan 4 akar pangkat 3 dari 4. Jadi didapat hasil dari akar pangkat 3 dari 500 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 108 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 32 itu sama dengan 4 akar pangkat 3 dari 4. Berikutnya yang terakhir yaitu bagian yang B adalah 4 akar pangkat 5 dari 64 dikurang dengan 2 akar pangkat 5 dari 486 ditambah dengan akar pangkat 5 dari 2. Nah, perhatikan ketiga bilangan ini merupakan akar dari 5, sehingga ketiga bilangan ini sejenis. Nah, untuk menghitung hasil dari bentuk akar ini, maka akan kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk akar ini. Nah, untuk 4 akar pangkat 5 dari 64, maka kita sederhanakan bentuk akarnya, yaitu akar pangkat 5 dari 64 dengan cara mencari faktor dari 64 menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 64 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 32. Kemudian 32 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 16. Kemudian 16 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Sehingga 64 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 6 kali. Nah, karena bentuk akar ini adalah akar pangkat 5, maka 2 pangkat 6 itu dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 5 dikali 2. Maka 4 akar pangkat 5 dari 64 dapat kita nyatakan menjadi 4 akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 dikali 2. Nah, kemudian dikurang dengan 2 akar pangkat 5 dari 486. Maka kita sederhanakan bentuk akarnya, yaitu akar pangkat 5 dari 486 ini dengan cara mencari faktor-faktor dari 486. Nah, faktor tersebut dapat kita cari menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 486 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 243. Nah, kemudian 243 ini bisa kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 81. Selanjutnya 81 kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 27. Selanjutnya 27 kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 9. Nah, kemudian 9 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Sehingga 486 merupakan hasil dari perkalian 2 dan perkalian berulang 3 sebanyak 5 kali. Maka 486 dapat kita nyatakan menjadi 3 pangkat 5 dikali 2.
Maka 2 akar pangkat 5 dari 486 dapat kita nyatakan menjadi 2 akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5 dikali 2. Nah, kemudian ditambah dengan akar pangkat 5 dari 2. Nah, selanjutnya kita uraikan masing-masing bentuk akar ini. Nah, untuk 4 akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi 4 dikali akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 dikali akar pangkat 5 dari 2. Kemudian dikurang dengan 2 akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5 dikali 2. Dapat kita uraikan menjadi 2 dikali akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5 dikali akar pangkat 5 dari 2. Nah, selanjutnya ditambah dengan akar pangkat 5 dari 2. Nah, selanjutnya sama dengan 4 dikali akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 itu sama dengan 2. Kemudian dikali akar pangkat 5 dari 2. Kemudian dikurang dengan 2 dikali akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5, hasilnya adalah 3. Kemudian dikali dengan akar pangkat 5 dari 2. Selanjutnya ditambah dengan akar pangkat 5 dari 2. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan bulat ini. Nah, 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Maka 4 dikali 2 dikali akar pangkat 5 dari 2 itu sama dengan 8 dikali akar pangkat 5 dari 2. Nah, kemudian dikurang dengan hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Maka 2 dikali 3 dikali akar pangkat 5 dari 2 itu sama dengan 6 dikali akar pangkat 5 dari 2. Nah, selanjutnya ditambah dengan akar pangkat 5 dari 2. Nah, berikutnya hasil dari 8 dikali akar pangkat 5 dari 2 itu sama dengan 8 akar pangkat 5 dari 2. Kemudian dikurang dengan hasil dari 6 dikali akar pangkat 5 dari 2 adalah 6 akar pangkat 5 dari 2. Kemudian ditambah dengan akar pangkat 5 dari 2. Sehingga didapat 8 akar pangkat 5 dari 2 dikurang dengan 6 akar pangkat 5 dari 2 ditambah dengan akar pangkat 5 dari 2. Nah, sampai di sini kita dapatkan bentuk akar yang sejenis, yaitu akar pangkat 5 dari 2. Nah, sehingga untuk menghitung operasi bentuk akar ini, maka tinggal kita kurangkan dan kita jumlahkan koefisiennya. Nah, untuk 8 akar pangkat 5 dari 2, koefisiennya adalah 8. Kemudian untuk 6 akar pangkat 5 dari 2, koefisiennya adalah 6. Dan untuk akar pangkat 5 dari 2, koefisiennya adalah 1. Sehingga 8 akar pangkat 5 dari 2 dikurang dengan 6 akar pangkat 5 dari 2 ditambah dengan akar pangkat 5 dari 2 itu sama dengan 8 dikurang 6 ditambah 1 akar pangkat 5 dari 2. Nah, hasil dari 8 dikurang 6 adalah 2. Kemudian 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Maka 8 dikurang 6 ditambah 1 akar pangkat 5 dari 2 itu sama dengan 3 akar pangkat 5 dari 2. Jadi didapat hasil bahwa 4 akar pangkat 5 dari 64 dikurang dengan 2 akar pangkat 5 dari 486 ditambah dengan akar pangkat 5 dari 2 itu sama dengan 3 akar pangkat 5 dari 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sifat
sifat-sifat bentuk akar, yaitu operasi campuran bentuk akar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.